harus terbiasa nih, karena kita walaupun tidak di rumah sakit, tapi kan di lingkungan rumah sakit itu ada namanya kode blue, ada namanya kode red. Jadi kode merah itu kalau ada api, kalau kode biru kalau ada pasien kritis pasien seperti ini. Jadi gimana? Apa? Respon tidak ada. Tolong aktifkan kode blue. Ada pasien tidak sadar atau sadar ngomong apa seperti itu. Tapi yang jelas aktifkan kode blue. Atau gini, tolong ada pasien tidak sadar, aktifkan kode blue. Itu ya sepakat ya? Iya. Kode blue itu siapa? Di sini harus ada timnya kode blue. Ya ada dokternya, ada perawatnya, nanti ada Mas Didin itu salah satunya itu kode blue. Jadi bilang, tolong ada pasien tidak sadar, aktifkan kode blue. Ya. Oke. Mau datang atau tidak bantuan, mau datang atau tidak kode blue, kita akan kembali lagi ke pasien. Yang pertama dilakukan itu kita akan tengadahkan kepalanya seperti ini. Jadi tengadah, kepalanya tengadahkan dan opangkan tangannya. Ya, tengadah kepala dengan nggak boleh. Itu tidak diajarkan. Itu nanti kalau misalnya untuk orang-orang yang profesional ya, susah kalau begini. Jadi paling gampang tengadahkan kepala, dagunya ditopang seperti ini. Ya, ini selama 10 detik. Terus mata kita kemana? Apa yang kita cek kalau pada saat begini? Kita kan cek dia nafas atau tidak. Nggak usah cek nadi. Dada. Ya, kalau tenaga medis kita harus cek nadi. Tapi kalau bukan tenaga medis, istilahnya orang awam itu bukan tenaga medis, bukan. Nah ibu-ibu terjadi bapak itu orang awam, bukan tenaga medis. Jadi cukup dengan melihat tengadahkan kepala, lihat dadanya. Ada getakan enggak? Getakan. Enggak, ada turun naik tidak? Ya, kalau perawat sama dokter dia harus begini sambil begini, sambil meraba nadi. Tapi kalau orang awam tidak perlu, jadi hanya tengadahkan kepala, dilihat dadanya turun. Kalau yang nafas kan turun naik kan? Kalau dan itu 10 detik. Tahu 10 detik dari mana? Di acara tadi itu. Detik kan gini. Detik itu kan gini. Iya. Jadi kita pakai itu aja. Hitungan aja ya dok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah 10 tidak ada turun naik dadanya, langsung lakukan bantuan. Bantuannya apa? Ini kan jantung itu berhenti. Jadi berhenti kan? Kalau berhenti nggak ada aliran ke seluruh tubuh, ke otak nggak ada, tuh ginjal ada, matilah pasiennya kalau tidak. Kalau jantung begini kan berhenti, dia kan harusnya begini. Harusnya dia begini kan, jadi ada darah keluar ke seluruh tubuh. Dengan cara apa kita membuat? Dengan cara ditekan, ya, ditekannya kira-kira di tengah-tengah. Kalau laki-laki di puting susu, tengah-tengah puting susu, pakai ini, jangan pakai ini. Nekennya ya. Pakai ini, ya, terserah mau di bawah, tangan kiri atau tangan kanan terserah. Jadi tengah-tengah, jangan di kiri kanan. Ya, walaupun jantung katanya ke kiri jangan, karena ini kalau kita tekan patah tulangnya. Tapi di tengah-tengah itu tulang dada itu tebal dan besar. Jadi tengah-tengah, tekan tegak lurus. Tegak lurus. Jadi yang tekannya ini nggak neken. Ya. Gimana? Itu harus ada kecepatannya. Jantung kita itu yang normal itu sekitar 100 kali ya. Tapi kalau karena ini dalam keadaan tidak sadar itu minimal 100 kali, harus sampai 120 kali. 100 sampai 120 kali per menit. Sebenarnya normal sih kita 70, 80 itu udah normal. Tapi kalau untuk orang seperti ini harus lebih cepat. Jadi kira-kira 100 sampai 120 kali. Caranya gimana? Ini tegak lurus. Jangan kayak mama ya, kalau ngeluh kan begini apa ya? Jadi harus tegak lurus. Tegak lurus. Biasanya ibu-ibu yang suka kayak nyambal gitu kan, gitu enggak, jangan begini, tegak lurus. Karena pakai berat badan. Yang pakai berat badan kita dan denyut jantung kita itu ritmik beraturan. Jadi kita juga berusaha membuat seperti denyut jantung yang normal, kita beraturan. Nanti kita akan belajar, nanti satu orang coba, yang lainnya hitung sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 30 kali. Gitu. Setelah 30 kali, karena kita tidak boleh sekali memberi nafas, ya, karena tidak ada alatnya. Kalau ada alatnya bisa diberikan nafas, tapi nggak usah sekarang. Ada istilahnya kita hanya kompresi aja nggak apa-apa. Itu pun menolong.
Jadi kecuali kalau saya nauzubillah min dzalik, kalau kita terjadi di rumah misalnya, anak kita, suami kita, masa mau didiemin? Pasti kita akan ngomong dengan bantuan nafas dong ya. Kita kan nggak jijik, kita tahu suami. Tapi kalau di luar kan kita nggak tahu, kalau di pasien kan nggak tahu. Jadi nggak usah. Kalau di pasien nggak usah. Tapi tadi kalau seandainya nauzubillah min dzalik terjadi pada orang dekat dengan kita, masih kita mau diam aja, anak kita saja, kita berikan nafas. Ya. Jadi kan, harusnya kalau kita bisa berikan nafas itu 30 ini 30 kali, nafas 2 kali. Tapi karena kita tidak memberikan nafas, kita berikan aja 30, istirahat sebentar, langsung 30, lanjutkan 30 lagi, 30 lagi, 30 lagi, 30 lagi. Nah setelah 5 kali 30, kita evaluasi berhasil nggak kita nolong. Itu namanya 5 siklus, jadi 30 kali itu 1 siklus. Berhasil nggak nih nolong? Jadi kita evaluasi lagi dengan cara lihat lagi. Coba tangan, iya. Nafas nggak nafas, Iya. lakukan. Sampai kapan? Sampai dia bangun, iya. atau kita jadi 2 pasien jadi ikutan. Cara ini neken di pompa itu kita selalu menekan atau hanya biasa aja? Oh harus kita tekan dengan kita menggampang badan. Iya. Kita menggampang badannya jadi nggak usah tekan pakai berat badan kita. Jangan pelan-pelan, jangan. Kalau bisa sampai neken ini. Jadi yang diperhatikan tuh kita harus membuat teratur ya. Susah membuat teratur teh. Ngomong kan 1, 2, 3. Nah itu kan harus latihan. Jadi di rumah mungkin kalau lagi tidur gimana caranya 1, 2. Harus latihan. Gak usah pakai boneka gini. Yang penting kita tuh pakai bata aja. 2, 3, 4. Itu maksudnya kecepatan kita biar teratur gitu. Karena kita membuat seperti jantung kita yang normal itu teratur. Ya, saya contohkan dulu ya. Seandainya misalnya saya mendapatkan orang ini, gimana tadi di depan ya, saya lagi jalan, misalnya ini nggak ada, saya nggak bagus semuanya. Saya menemukan orang ini di depan 150, ya. Oke, di situ mungkin biasanya ada satpam. Ya, ada satpam di sini. Kayak ini bapak-bapak, oke. Oh, ada bapak-bapak, ya. Pak Satpam aktifkan kode. Detik tidak ada. Pas. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 20. 7, 8, 9, 30. Nanti kan harusnya habis nafas. Karena kita tidak berikan nafas, lakukan lagi. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 1, 2, 3, 8, 9, 20. 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 ya, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 5 kali 3 kali 5 150 jadi makan langsing masih plus kan 5 kali kan. Oke, lihat lagi. Kalau masih belum nafas, lakukan seperti itu. Nah, kenapa kita harus minta tolong? Lima usia capek saya. Ini buru-buru minta tolong. Itu penting banget minta tolong. Kalau mungkin kita melakukan sendiri capek. Masih capek. Maaf ya Bu, tapi kalau kita posisinya di sini sih ya kita pasti lihat, misalnya di itu gebrok-gebrok, nggak ada reaksi, nggak ini nggak, kita baru itu aja manggil itu petugas ini ya, langsung. Iya, ya. pada saat Kita petugasnya gitu ya, dulu. Itu memang harus ada. Iya, harus cepat ini kita. Kalau misalnya ada di sini,
saya di sini nih, kan di ruangan ini nih, Iya. saya tolong mana ada yang Iya. dengar. Iya. Kalau kita